Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya sedang berada di pesantren Darus Sholihin Cibangban bersama Aceng ya. Aceng. Wah, mantap Ceng. Kita mau jalan-jalan ke situs-situs yang memang rada tua nih, Linggayoni. Kita cek. Nah sahabat, kita sedang berada di situs Linggayoni yang ada di Karangpawitan, pesantren Cibangban tempatnya. Jadi kemana teh situs teh? Jadi situs ini ditemukan baru beberapa bulan ke belakang setelah ada penelusuran dari Disparbud dan ditemu oleh kawan kita yang bernama Bapak Rian sama Bapak Baim, dan alhamdulillah langsung dicek oleh BRIN, Badan Riset Nasional. Akhirnya dari sekarang udah mulai diurus tentang surat-suratannya itu. Mungkin kedepannya bisa dieksplos lebih lanjut tentang situs candi yang pernah ada di Cibangban. Menarik juga nih sahabat, karena memang umur Linggayoninya berapa katanya? Mungkin ini lamanya lebih dari Candi Borobudur mungkin. Jadi dulu itu pernah ada peradaban sebelum Islam di daerah Karangpawitan ini. Mungkin segitu. Ini layak ditunggu lagi untuk riset selanjutnya ya. Karena sudah diajukan juga 2 tempat ya. Iya. Mudah-mudahan bisa ada hasil yang memuaskan, Iya. dan bisa menjadi cagar budaya baru di Kabupaten Yuk kita Garut. langsung ke makam sesepuh yang ada di pondok pesantren. Oke. Nami, orok sah? Orok kan deui? Kira? Cuma 2 bulan. Oh. Ya sini aja. Kan budak ieu sagoeuh budak ieu. Balik ke mana? Iya balik ke mana? Ke mana? Mi? Incu iya rasa ucing. Iya teh. Ceng Maden. Lain. Kita memasuki gerbang ke salah satu makam ya yang ada di Cibangban. Ceng, sebenarnya makam ini teh aya sabaraha makam? Kalau yang rame disebutkan sama orang itu ada 40 makam katanya. Dan ternyata ini bisa lebih, soalnya banyak makam-makam yang tertimbun ketika Gunung Galunggung meletus. Inilah di area makamnya. Di sini kita naik ke atas. Enggak ke bawah dulu Ceng, kita Ceng. Etayan di anaknya langsung balik ke dia. Siap. Assalamualaikum ya Sayyidi Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Habibah. Alhamdulillah. Bersih ya. Diukan ini bisa tuh. Ya bisa, tapi kan bincang-bincang. Kotor ini rumahnya luas. Jadi ini area pemakamannya. Nah, ini tuh sekeluarganya Ceng ya? Sekeluarga. Mungkin sampai Jangawareng lah ada di sini. Tapi sebenarnya makam yang Hasan Nuryai itu di mana Ceng? Yang masih ramai itu yang masih kita percayai ada di daerah Rancakalong, dekat dari lokasi sini, mungkin sekitar 1 kilo dari sini. Di sinilah makam para putra putunya di sini, putri putunya Eyang Nuryai gitu. Terus apalagi sejarah terkait Nuryai versi Ceng Akil?
versi Eyang Nur Yai nya kelak. Singkat tuh singkat. Jadi Eyang Nur Yai itu salah satu tokoh yang asli kelahirannya itu di Garut. Beliau yang sangat terkenal di kalangan pesantren, bahkan semua pesantren yang ada di Garut, hampir 60% itu adalah putra dan putunya Eyang Nur Yai ini. Gitu. Bahkan sampai ada yang di Jawa Timur, yang bernama Mbah Guru Hasan, di mana Mbah Guru Hasan tersebut adalah gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, seperti itu. Nah, terkait lokasi di sini itu alhamdulillah baru ditemukan juga sambungan dari tadi Lingga Yoni. Ini ada beberapa batu andesit yang dari candi-candi itu. Nah, yang kotak-kotak itu batu-batu andesit dari candi. Baru diketemukan beberapa bulan yang lalu oleh saudara saya, seperti itu. Jadi termasuk makam cagar budaya juga untuk wilayah Garut ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa dijaga dan dirawatlah lebih baik gitu, dari kondisi seperti ini. Gitu. Tapi yang jarah ramenya hari apa aja sih? Biasanya yang jarah itu malam Jumat, rata-rata malam Jumat dari malam gitu biasanya. Kalau siang mungkin agak malu ya kalau lewat pesantren, jadi biasanya malam. Dari pondok-pondok pesantren yang lain tuh seringnya malam ke sini sambil ziarah, sambil tawasul gitu kan di sini itu. Jadi gak ada hari-hari tertentu kalau dalam berziarah, dalam berdoa itu tidak mengenal waktu. Oke, kita akan keliling-keliling area makam ya. Jadi sebentar ke yang di area makam yang ada batu andesit itu, mungkin kalau dikatakan untuk sekarang itu jenderal-jenderalnya. Jadi jenderal-jenderal yang disebut kiai-kiai sepuhnya lah, kiai-kiai yang host gitu. Nah, itu yang dikeliling oleh batu andesit, mungkin seperti dulu itu. Jadi orang tua kita itu dahulu tuh tidak membuat makam itu seperti megah-megah gitu, hanya dengan batu-batu alami yang ditemukan di Candi Cimangban ini gitu. Akhirnya digunakan untuk area makam setempat yang gitu. Makam kakek saya ini, kakek Ahmad Londakwan. Ini kakek saya itu nenek saya. Nah, ini makam Mama Abdul Karim yang konon katanya dulu itu pernah ada timbul cahaya selama 40 hari. Masya Allah. Kata orang-orang setempat. Dari bebatuan juga kayaknya tua-tua ini. Tua batu ini tua. Yang tua itu yang di tengah-tengah itu, yang dari candi. Sangat-sangat tua. Batu andesit. Mungkin zaman sekarang udah nggak ada batu andesit. Tapi yang kemarin yang udah kesini tuh udah berapa kali yang neliti? Yang neliti itu dari dinas pariwisata, budaya, sama di BRIN. Jadi BRIN terakhir itu kesini untuk meneliti langsung tentang artefak-artefak yang tertinggal di sini. Ternyata hasilnya adalah Lingga Yoni yang di sini itu lebih tua dari Candi Borobudur, ini masih dalam tahap penelitian. Nah, gitu. Disinyalir ya. Masya Allah. Kalau kesini makam biasanya, maksudnya makam baru-baru? Ya, makam baru-baru dan sama semua juga keluarga semua. Keluarga dari Mbah Syah Hasan Nur Yai kan gitu. Ini. Nah, kita
dekat. Paling ada makam-makam orang lain, cuman orang tersebut yang berkhidmah dulu itu ke pondok itu. Ya alhamdulillahnya sering ada kejadian itu ketika digali kuburannya rata-rata itu masih utuh tuh. Masya Allah. Masih utuh kain kafannya itu. Rata-rata utuh semua itu. Dulu saya pas waktu kecil yang ada yang meninggal, saudara saya itu pas digali itu masih utuh. Kain kafannya masih utuh itu. Oke sahabat, jadi kita baru saja keliling di sekitaran pesantren Cibangban Darusolihin, dan alhamdulillah sedikitnya kita mendapatkan informasi-informasi yang menarik ya. Dan memang saya juga baru mengetahui nih, di wilayah-wilayah ini tuh ada cerita-cerita ulama-ulama gitu kan. Harapan terkait lingkungan gitu. Harapannya untuk lingkungan yang ada di sini mungkin harus diperbaiki lagi ya. Dari tempat-tempatnya harus dibersihkan, ditata rapi juga lah sih, biar agak nyaman kan gitu, biar agak nyaman. Komplek pesantren, komplek pemakamannya gitu, biar enak dilihat seperti itu. Sepukeun atuh sora. Hah? Sepukeun kan juru pelihara lain. Lain. Ya itu sahabat ya, sepenggal cerita di pesantren Cibangban. Oke, pertemuan kita pada hari ini alhamdulillah cukup ya menghibur, memberikan informasi, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Oke, jangan lupa ikuti terus nanti jalan-jalan saya di wilayah-wilayah Kabupaten Garut. Dan jangan lupa untuk sahabat-sahabat SDG, nanti juga akan ada informasi-informasi terkait kegiatan-kegiatan SDG di Garut. Untuk itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Tetap di Syiar dalam gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak itu bos. Kakak